Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Syifa Waliatus Sofia, saya akan melanjutkan materi fluida dinamis pada kali ini. Seperti yang teman-teman udah lihat, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Bernoulli. Jadi guys, persamaan Bernoulli ini pertama kali dikemukakan oleh matematikawan yang bernama Daniel Bernoulli. Jadi intinya ia mengatakan semakin cepat aliran suatu fluida itu maka tekanannya akan semakin turun. Nah, persamaan Bernoulli ini biasanya digunakan untuk kasus atau masalah seperti ini, di mana ada sebuah pipa yang menyempit atau melebar dengan ketinggian yang berbeda, di mana di lubang pertama misalnya luas penampangnya A1 dengan tekanan P1, fluidanya masuk dengan kecepatan V1 dan ketinggian dari permukaan tanahnya H1. Kemudian di lubang yang kedua, fluidanya keluar dengan kecepatan V2 dengan tekanan P2 dan luas dari permukaan tanahnya H2, maka persamaan Bernoulli-nya seperti ini. Pada awalnya memang persamaannya P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Karena di sini konstan, maka kita bisa rubah menjadi perbandingan. Jadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, di mana P1 ini tekanan di sini di lubang yang pertama, P1 ini kecepatan fluida ketika masuk atau di sini, H1-nya ketinggian lubang pertama terhadap permukaan tanah, P2 ini tekanan di sini, P2 itu kecepatan ketika fluidanya keluar, H2 ini ketinggian lubang kedua dengan permukaan tanah. Nah, di sini juga ada satuan dari setiap besaran. Yang pertama ada P atau tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, rho massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, H sama dengan ketinggian, satuannya adalah meter, I kecepatan, satuannya meter per second. Di sini saya juga akan memberikan contoh soal. Di sini juga ada gambarnya. Soalnya luas penampang besar 10 cm kuadrat dan penampang kecil 5 cm kuadrat. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per second dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah titik-titik-titik. Di sini juga diketahui massa jenis atau rho airnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikan sebuah soal, kita tuliskan kembali yang diketahui atau informasi dari soal tersebut. Nah, di sini A1 luas penampang di sini 10 cm kuadrat, A2 luas penampang di sini 5 cm kuadrat, H1-nya lubang 1 ketinggiannya sejajar dengan permukaan tanah, maka 0 H1-nya, H2 ketinggian lubang kedua dengan permukaan tanahnya 60 cm atau jika kita rubah ke dalam meter jadi 0,6 meter. Kecepatan ketika fluidanya masuk yaitu 2 meter per second dengan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, di mana tekanan pada lubang yang pertama atau P1-nya 40 kPa atau karena yang kita butuhkan dalam Pascal dikali 1000 jadi 40.000 Pascal. Rho airnya diketahui 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan hukum Bernoulli, kita harus cari dulu kecepatan di pipa kecil atau di lubang yang kedua ini dulu dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Nah, di mana A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, dengan persamaan ini kita bisa mendapatkan kecepatan di pipa kecil atau di lubang yang kedua sama dengan 4 meter per second. Jika semuanya sudah diketahui, maka kita bisa memasukkan ke hukum Bernoulli, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. P1-nya 40 kPa, rho-nya 1000, V1-nya diketahui 2, H1-nya 0, V2-nya 4 kuadrat, H2-nya 0,6 dalam meter. Nah, karena ini yang dibutuhkan dalam Pascal maka jadi 40.000. Ini kita jumlahkan 4 dibagi 22 dikali 1000 jadi 2000.
P2 atau tekanan di sini yang kita cari, kita biarkan. Ini 16 dibagi 2 jadi 8, dikali 1000 jadi 8000. Di sini 0,6 dikali 10 jadi 6, dikali 1000 jadi 6000. Kita jumlahkan 42. Ini jadi 14.000, maka P2 atau tekanan di pipa kecil atau di lubang yang kedua ini jadi 42.000 dikurangi 14.000, hasilnya jadi 28.000 Pascal. Karena yang diinginkan dalam kilopascal, maka dibagi 1000 jadi 28 kilopascal. Nah, maka jawabannya dari soal ini adalah C. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang teorema Torricelli atau yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah tangki bocor ya, dimana teorema tersebut mengatakan kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas pada ketinggian yang sama. Atau kalau gambarnya seperti ini, ada sebuah tangki diisi fluida setinggi H1, namun di antara ketinggiannya terdapat lubang atau kebocoran setinggi H2 dan kedalamannya H dari permukaan air, di mana airnya akan memancar secepat V dan sejauh X. Untuk bab kali ini, materi kali ini biasanya yang ditanyakan itu kecepatan airnya, jarak horizontal air yang memancar, dan waktu fluidanya sampai ke tanah, dimana rumus-rumusnya seperti ini. Misal kecepatan itu V, seberapa jauh atau jarak fluidanya X, dan waktu adalah T. Nah, dimana rumusnya V atau kecepatan sama dengan akar dari 2GH. G-nya kecepatan gravitasi, H-nya kedalaman lubang dengan permukaan air. Kemudian rumus untuk X atau untuk jarak horizontal ini 2 akar H. H-nya tadi kedalaman lubang dari permukaan air, dan H2. H2-nya ketinggian lubang dari permukaan fluidanya. Kemudian untuk rumus waktu atau T, akar dari 2H2. H2-nya ini ketinggian lubang dari permukaan fluida dibagi G atau kecepatan gravitasi. Di sini juga ada satuan dari masing-masing besaran, silahkan teman-teman baca. Dan untuk memahami materi pada kali ini, saya juga akan memberikan contoh soal. Ada gambarnya juga. Soalnya, sebuah bak yang besar berisi air dan terdapat sebuah kran seperti gambar. Nah, ini bak. Terdapat kerannya di sini. Jika G percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan semburan air dari kran adalah, nah ini kita soal untuk mencari kecepatan. Seperti biasa, kita tuliskan kembali informasi yang diketahui di soal. Dan di sini ada ketinggian H-nya. Karena ini ketinggian fluida, ini ketinggian lubang, dan yang dicari adalah kedalaman atau ketinggian lubang ke permukaan air. Maka kita bisa mencari dengan mengurangi 85 dikurangi 40. Maka kita mendapatkan ketinggian atau H-nya 0,45 meter, yang diinginkan dalam meter, atau dalam centimeternya 45 cm. Dan juga percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya kecepatan semburan air dari kran atau V. Dimana tadi kan kita udah mengetahui rumus dari V adalah akar 2GH. Kita tinggal masukkan G-nya 10, H-nya 0,5, maka kita akan menemukan 9. Akar dari 9 hasilnya 3. Maka kecepatan semburan air dari kran adalah 3 meter per second, atau jawaban di sini adalah A.
Mungkin teman-teman segitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di diskusi kelas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.